Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sahabat-sahabat Santri Kalijaga dan murid-murid Santri Kalijaga yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Kali ini kita akan melanjutkan ya video lanjutan dari judul Sistem Ketuhanan Agama Islam, ya. Sekarang kita sudah memasuki bagian keempat. Nah, dalam bagian ketiga saya menerangkan bahayanya pemahaman tekstual terhadap dalil, ya. Nah, di sana saya juga sudah menjelaskan bahwa jangankan terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis, ya, dalam kalimat biasa pun pemahaman tekstual itu akan berakibat kekonyolan, ya. Seperti saya jelaskan makan ayam. Kalau kita memahami frasa makan ayam dengan tekstual, secara tekstual, maka nanti yang akan kita lakukan adalah ada ayam hidup-hidup ditangkap, dimakan hidup-hidup gitu, ya. Ayam hidup ditangkap, dimakan hidup-hidup gitu. Ya, kenapa? Karena secara teks memang makan ayam gitu. Teksnya bunyinya begitu, makan ayam. Ditangkap ayam hidup-hidup dimakan sama kita. Nah, itulah kekonyolan, ya, yang akan terjadi bila kita memahami suatu kata, suatu frasa, suatu kalimat dengan pemahaman tekstual, apalagi dalil. Itu baru perkataan biasa, baru frasa atau kalimat biasa, apalagi dalil, ya. Dalil Al-Qur'an, dalil hadis, pahami secara tekstual, maka itulah yang akan terjadi, ya. Itu yang akan terjadi. Nah, oke. Apalagi ya dalam Al-Qur'an itu adalah kitab yang isinya, seluruh ayatnya diturunkan dengan gaya bahasa yang sangat indah. Semuanya pakai gaya bahasa. Maka itu akan sangat mustahil bisa dipahami secara tekstual. Kita perlu petunjuk dari pemahaman para ulama tentang ayat-ayat tersebut, ya. Para ahli tafsir terutamanya, dan ahli bahasa juga, ya. Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan susunan bahasa yang indah yang tidak akan bisa kita pahami dengan pemahaman yang secara tekstual. Nah, oke lah. Kita teruskan dulu, ya. Kita teruskan dulu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menerangkan satu permasalahan yang sangat populer, sebuah klaim yang sangat populer, ya. Yang diklaimkan, yang sering didengung-dengungkan oleh sebagian dari saudara kita, yaitu pemahaman Allah di atas arsy. Klaim bahwa Allah itu di atas arsy, berada di sana, berposisi di sana, hanya posisinya tidak sama dengan posisi manusia atau makhluk itu. Nah, dan itu adalah lahir dari pemahaman tekstual tadi. Pemahaman tekstual yang ibarat makan ayam adalah ayamnya ditangkap dan dimakan hidup-hidup. Pemahaman yang seperti itu, ya. Bukan dengan menghimpunkan seluruh dalil yang ada, gitu, lalu menarik kesimpulannya, gitu. Dan tidak pula dengan berdasarkan pemahaman para ulama, para ahli tafsir. Ya,
Tapi tentang hal itu ya ada nanti, atau bukan nanti ya, ya adalah yang lebih kompeten, asatiz yang lebih kompeten menjelaskannya, ulama-ulama, kiai, habaib yang lebih kompeten dalam menjelaskan itu. Saya tegaskan kembali seperti yang saya bilang di awal, di bagian pertama, di video bagian pertama, bahwa saya hanya ingin membuka pikiran waras kita semua, pikiran orang yang berakal sehat gitu, bahwa yaitu tadi, pemahaman tekstual terhadap suatu dalil adalah pemahaman yang keliru, yang berakibatkan yang tadi, yang berakibatkan ibarat memahami makan ayam adalah menangkap ayam lalu memakannya hidup-hidup. Itu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka pikiran sehat tentang pemahaman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Dan saya tegaskan kembali bahwa kalau untuk penafsirannya, pembahasan hukum-hukumnya dan lain-lainnya, itu sudah banyak asatiz ya, para ustadz, kiai, ulama yang menjelaskan tentang itu ya. Di sini saya hanya akan menjelaskan dari sisi penalaran akal sehat ya, dari penalaran akal sehat, karena ya perlu akal sehat dalam memahami dalil ya. Orang yang gila nggak akan bisa memahami gitu, nggak akan bisa memahami dalil karena sudah hilang akalnya. Bahkan karena hilang akalnya itu, dia jadi lepas dari kewajiban syariat. Nah itu gitu. Nah sekarang saya akan mencoba sedikit membuka pikiran kita ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah kita akan mencoba, ayo kita lihat dengan mata terbuka, dengan akal yang sehat, dengan pikiran yang jernih. Ar-Rahman, apa Ar-Rahman itu? Ya, Ar-Rahman adalah salah satu dari Asmaul Husna yang 99. Ar-Rahman ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan Al-Mutakabir, dan seterusnya sampai 99. Nah, kalau kita mau berpikir secara waras, dalam ayat itu kenapa Ar-Rahman gitu yang dimunculkan? Ar-Rahman, bukan Al-Malik, bukan Al-Qudus, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Mutakabir, bukan Al-Aziz, bukan Al-Jabbar, bukan Al-Muhyi, bukan Al-Mumit, tapi Ar-Rahman. Nah, ini jarang kan yang kepikiran begitu ya? Jarang ya? Nah, Ar-Rahman, bukan Al-Malik, bukan Al-Qudus, bahkan bukan Ar-Rahim, bahkan bukan Allah, tapi Ar-Rahman. Di dalam ayatnya bahkan tidak disebutkan Allahu 'alal 'arsy istawa, tidak, tapi Ar-Rahman. Tidak pula asma yang lain, Al-Azizu 'alal 'arsy istawa, tidak. Ar-Rahimu 'alal 'arsy istawa, tidak. Al-Mutakabbiru 'alal 'arsy istawa, tidak. Tidak. Tapi Ar-Rahman. Ayo kita mikir. Ya. Bukan mendewakan akal, bukan mendewakan pikiran, tapi membuka pikiran, akal sehat. Karena
orang yang bisa menjalankan syariat agama adalah orang yang berakal sehat. ODGJ sudah berkali-kali saya bilang, ODGJ alias orang gila sudah lepas dari kewajiban syariat, bro. Ya. Nah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang maha pemurah, 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa. Ketika dengan pemahaman tekstual, maka akan lahirlah pandangan bahwa Allah itu bersinggasana di atas arsy. Dan arsy itu kalau secara tekstual, ya, secara tekstual artinya singgasana. Maka bila memakai pemahaman tekstual, maka Allah duduk di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Kalau secara tekstual, tapi seperti saya terangkan tadi bahkan berulang-ulang, kalau kita memahami itu secara tekstual, maka akan sama halnya dengan memahami makan ayam adalah menangkap ayam, lalu ayamnya dimakan hidup-hidup gitu. Akan jadi seperti itu. Oh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa berarti Allah duduk di atas singgasananya. Astagfirullah. Emangnya Allah itu Gusti Prabu ya? Ya bukanlah. Allah itu Rabbul Alamin. Bahkan Allah bukan dewa. Ingat, Allah bukan dewa. Ketika kita memahami bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah Allah bersemayam di atas arsy, ya maka Allah kedudukannya hanya akan setara sejajar dengan dewa yang disembah oleh tetangga-tetangga kita. Sama. Dewa Anu bersemayam di gunung Anu, Dewa Anu bersemayam di lautan Anu, mengatur ombak dan lain sebagainya. Itu Dewa Anu menguasai sungai Anu, berada di sungai itu. Allah bersemayam di atas arsy. Sama. Maka dari itu nggak bisa kita memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang tekstual. Nggak bisa. Itu yang akan terjadi. Yang akan terjadi hanyalah Allah tidak ada bedanya dengan dewa-dewa yang disembah oleh tetangga-tetangga kita. Nggak boleh. Kalau mereka mau menyembah dewa-dewa mereka, silahkan. Kita tidak melarang, kita tidak akan menjelek-jelekan mereka, tidak. Tapi kita tidak boleh mengikuti cara mereka. Gak boleh. Kok herannya tetap aja ya saudara-saudara kita itu, mereka kekeh gitu. Kekeh dengan pemahamannya bahwa Allah ada di atas arsy dengan zatnya bersemayam, tapi cara dia bersemayam beda dengan cara bersemayamnya makhluk. Dewa juga sama, keles. Tentu sebagai sesuatu yang disembah dan diagung-agungkan, para dewa itu walaupun bersemayam di tempat tertentu, pasti yang menyembah para dewa itu berkeyakinan bahwa bersemayamnya para dewa di tempat tertentu, di tempat tersebut memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan bersemayamnya makhluk, tidak sama dengan bersemayamnya manusia. Nah, kita kok sama gitu dengan kepercayaan mereka? Mikir dong. Iya kan? Nah, oleh karena itu coba kita dari sisi akliyahnya saja. Kalau dari sisi nakliyah, banyak asatidz, ulama, kiai, habaib, ustad, ya ustad, asatidz sama aja ya. Yang lebih kompeten menjelaskannya. Kalau dari sisi nakliyah, silahkan cari para asatiz ahlu sunnah wal jamaah, cari
Kalau saya hanya akan menerangkan dari sisi akliyahnya. Ketika kita meyakini Allah bersemayam di atas arsy, tapi cara bersemayamnya tidak sama dengan makhluk, maka berarti kita mensejajarkan Allah dengan Tuhan atau dengan sesembahan atau dengan dewa yang disembah oleh tetangga-tetangga kita non-muslim. Sama, mikir dong gitu. Nah, lalu apa kaitannya dengan Ar-Rahman tadi? Ar-Rahman itu apa sih? Maha pengasih ya. Maha pengasih itu apa? Pemurah. Yang namanya pemurah ya dikasih semua tanpa pandang bulu, tanpa pandang bulu. Mau yang apa? Makhluk apapun dimanapun semuanya dikasihi gitu, diberi apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itulah Ar-Rahman, Allah Maha memberi, Maha pemurah, tanpa pandang bulu, termasuk kepada kita manusia, mau ke manusia yang beriman, mau ke manusia yang kafir, mau ke manusia yang munafik, mau ke manusia yang fasik, ya, yang bertakwa, semua dikasih tanpa pandang bulu. Dan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, berarti dan istawa itu kalau di atas ya, di atas, di atas arsy. Nah, dalam keterangan-keterangan yang sudah masyhur ya, dari dalil Al-Quran, dari hadis, dari keterangan para ulama, dan itu silahkan cari di penerangan-penerangan asatiz yang lebih kompeten tentang arsy. Hanya saja kalau dengan pemahaman singkat bahwa arsy itu adalah makhluk yang paling besar, yang besarnya melebihi jagat raya ini. Semua jagat raya ini terlingkupi oleh arsy. Dan Allah istawa 'alal arsy, istawa di atas arsy. Nah. Dan seperti penjelasan tadi, bahwa istawa 'alal arsy itu tidak bisa diartikan sebagai duduk bersemayam, karena itu hanya akan menyamakan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang disembah, yang dipuja oleh tetangga-tetangga kita, dan itu nggak boleh gitu. Nah, oleh karena itu di bagian sebelumnya saya menerangkan tafwid ya. Tafwid itu no comment tentang segala apa yang disampaikan oleh Allah. Kita tidak berkomentar, kita hanya mengimani saja. Nah, sementara di sini kita akan memakai metode yang kedua, yaitu takwil. Ya, tentang takwil itu silakanlah cari ya, apa penerangan lengkap tentang takwil, banyak gitu. Ustadz ahlu sunnah wal jamaah yang bisa menerangkan apa itu takwil. Cuma takwil itu kalau penerangan secara singkatnya adalah majas ya. Seperti kita ketahui ada majas hiperbola, litotes, ironi gitu ya. Itu kan semuanya bukan arti yang sebenarnya. Nyiur melambai gitu. Nyiur melambai. Itu majas. Majas personifikasi. Mengibaratkan nyiur yang ada di pohon kelapa itu bisa melambai layaknya tangan manusia gitu ya. Tangan manusia kayak gini. Oh, itu majas, itu takwil, itu takwil, karena bukan makna sebenarnya. Ya, makna kiasan lah. Takwil itu makna kiasan.
Nah, kalau kita pakai metode takwil itu, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ars adalah makhluk yang paling besar, seluruh jagat raya ini dilingkupi oleh ars dan Allah ada di atasnya. Bila kita pakai metode takwil, berarti Ar-Rahman, yaitu Maha Pemurahnya Allah, melingkupi seluruh makhluknya. Karena bila disebutkan alal arsh istawa, berada di atas ars, berarti otomatis Maha Pemurahnya Allah melingkupi seluruh makhluk yang ada di jagat raya itu. Jadi bukan Allah berada di atas ars bersemayam, tapi bersemayamnya tidak sama dengan makhluk. Allah bukan dewa. Allah bukan dewa. Tapi itulah yang lebih tepat, yaitu Ar-Rahman, Maha Pemurahnya Allah, 'alal arsy istawa, ada di atas arsy. Artinya ketika disebutkan Maha Pemurahnya Allah ada di atas arsy, berarti Maha Pemurahnya Allah itu melingkupi seluruh alam jagat raya tanpa terkecuali. Makanya di situ disebutkan Ar-Rahman, bukan Al-Malik, bukan Al-Qudus, bukan Al-Jabbar, bukan Al-Mutakabbir, bukan Al-Khaliq, bukan yang lain-lainnya, tapi Ar-Rahman. Bukan Al-Mutakabbiru 'alal arsy istawa. Nah, nantinya akan mendatangkan makna yang berbeda. Al-Mutakabbir itu yang maha menyombongkan diri. Bayangkan kalau ayatnya Al-Mutakabbiru 'alal arsy istawa, yang maha menyombongkan diri, istawa 'alal arsy, berarti kesombongan, ya, sebuah kesombongan yang akan meliputi makhluk seluruh dunia, dan itu akan membuat seluruh makhluk di dunia ini menderita. Nggak pernah kepikiran sampai situ ya? Nggak akan nyampe kalau kita memahami secara tekstual. Ya, makanya Ar-Rahman, enggak Al-Malik, enggak Al-Qudus, enggak As-Salam, enggak Al-Muhaimin, enggak, tapi Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ars adalah makhluk paling besar, tidak ada yang lebih besar dari ars. Maka ars itu melingkupi seluruh langit, bumi, dan seluruh jagat raya. Dan Allah istawa 'alal arsy. Dengan kemahapemurahannya. Artinya maha pemurahnya Allah itu meliputi seluruh alam, meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali, termasuk manusia. Mau manusia yang beriman, mau manusia yang kafir, mau manusia yang takwa, mau yang fasik, mau yang baik, mau yang jahat, semuanya diberi oleh Allah karena Allah Maha Pemurah. Maha Pemurahnya Allah ada di atas arsy, yang artinya Maha Pemurahnya Allah melingkupi seluruh makhluk yang ada di seluruh jagat raya. Dan selain Allah adalah makhluk. Ya, itu ya. Maka kemahapemurahannya Allah melingkupi seluruhnya, gitu. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu bukan Allah ada di atas arsy bersemayam, tapi bersemayamnya tidak sama dengan bersemayam makhluk. Karena jika demikian, maka Allah itu akan sejajar, tidak ada bedanya dengan dewa, tidak ada bedanya dengan Tuhan sesembahan umat beragama lain. Mikir dong. Gitu. Tapi kemahapemurahannya Allah itu
Maha pemurahnya Allah itu melingkupi seluruh jagat raya. Karena arsy ada di atas seluruh jagat raya. Itu maksudnya. Itu kalau kita pakai pemahaman takwil, oke? Ya baik, mungkin segitu aja dulu ya. Segitu aja dulu untuk penerangan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kalau diterangkan secara akliyah. Kalau secara nakliyah, oh itu udah banyak yang lebih kompeten yang menerangkan. Banyak, tinggal cari silahkan. Namun awas, jangan sampai dapatnya malah Allah itu ada di atas arsy dengan zatnya bersemayam tapi tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Loh, apa bedanya Allah dengan dewa kalau begitu? Orang yang menyembah dewa juga percaya bahwa dewa anu ada di bersemayam di atas gunung anu gitu. Ya apa bedanya dengan dewa tersebut? Allah itu nauzubillahi min dzalik ya. Makanya mikir dong, mikir. Percuma Allah mengkaruniakan akal pikiran kepada kita kalau kita tidak mau menggunakannya. Ya, itulah. Baik. Kita akhiri dulu, kita akan sambungkan di kesempatan yang lain. Nah, dengan topik yang tidak kalah serunya ya, tentang perbedaan sistem ketuhanan umat Islam dengan umat beragama yang lain. Bukan menjelekkan keimanan orang lain, bukan menghina keimanan umat beragama lain, tapi penegasan bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh meniru cara orang lain, tidak boleh meniru cara orang lain beriman kepada Tuhan mereka. Baik, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.